warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya tadi ada keterlambatan, qadarullah tadi hujan deras, jadi jalanan akhirnya tidak lancar sebagaimana biasanya, akhirnya terlambat. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran tajwid atau tahsin, bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa atau bulan tarawih, akan tapi juga bulan Al-Quran. Oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan kita agar dalam bacaan kita, dalam khataman kita, kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan huruf-huruf yang benar. Dan pelajaran tajwid itu yang paling penting berputar pada pelajaran atau yang berkaitan dengan makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf. Para ulama membagi tempat keluarnya huruf ini menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah makhraj al-halq atau makhraj yang huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan, maka ada 6 huruf, seperti yang ditulis di kitab ini, summa li aqsal halqi hamzun ha'u summa li waslihi fa'ainun ha'u adanahu ghainun kha'uha. Di tenggorokan bagian belakang ada hamzah dan ha, kemudian di tengah tenggorokan ada ain dan ha, dan di ujung tenggorokan ada ghain dan kha. Kita akan latih huruf yang keluar dari belakang atau pangkal tenggorokan. Di sini ada hamzah dan ha. Maka kita latih, ini ada latihannya. Kita baca sama-sama. A I U ba. Kemudian ha I U ba. Jadi 2 huruf ini keluar dari pangkal tenggorokan. Adapun huruf hamzah, maka yang perlu diperhatikan adalah harakatnya. Harakatnya ketika fathah jangan terlalu lebar, jangan a, tapi a. Kemudian ketika kasrah i, dengan menurunkan rahang, jangan terlalu miring, karena bahasa kita kadang agak miring. Contoh a, harusnya a, i. Kemudian ketika dhammah maka harus dengan memonyongkan bibir u. Adapun ha, maka yang perlu diperhatikan adalah aliran nafas. Ha ada aliran nafasnya, dan juga jangan terlalu dalam, ha, tapi biasa ha. Dan kita lanjutkan ke tengah tenggorokan. Di sini ada huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha. Huruf yang pertama kita akan latih huruf ain dulu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf ain, oleh karena itu kita butuh belajar bagaimana pengucapan huruf ain yang benar. Huruf ain yang mana keluar dari tengah tenggorokan. Coba kita baca sama-sama. Contohnya a-i-u-ba. Coba Mas Rama. Bagus. Coba Muhammad. Bagus.
Ketika kasrah ain ini ya biasanya mirip ya ain. Ya. Tetap harus dijaga kasrahnya ain ya. Ain bukan ain. Ain tapi ain ya. Jadi biasanya kesalahan dalam membaca huruf A dari segi harakatnya dan juga tidak tepat kalau dibaca nga ya, bukan ngani tapi ai. Kita harus bisa membedakan antara hamzah dan a, antara a dan a. Dan karena itu bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu ya. A'udzu bukan a'udzu tapi a'udzu billah ya. Agar tidak sama dalam membaca huruf hamzah dan ain. Selanjutnya huruf ha. Ya. Huruf ha juga di tengah tenggorokan ya. Kemudian dia memiliki aliran nafas yang bersih ha. Seperti kalau kita baru minum ya. Itu nanti ya. Di tenggorokan bersih. Tidak ada getarannya, bukan kha ya. Bukan kha tapi ha bersih ya. Kita latih bersama-sama ha hi hu bah ha hi hu bah. Ketika kasrah perhatikan jangan sampai he tapi hi, i-nya kasrahnya tetap dijaga. Baik, Mas Rama. Ya, Muhammad. Yang kasrah masih he, coba dikasrahkan lagi i ya. Ha. Bagus ya. Jadi itu adalah huruf ha dan a. Ya. Itu kalau digambar situ letaknya di tengah tenggorokan. Ya. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha. Ya. Letaknya di ujung tenggorokan. Ya. Di ujung tenggorokan dekat dengan lidah bagian belakang. Ya. Di sana keluar huruf gha dan kha. Dua-duanya dibaca tebal. Ya. Ya. Akan tetapi getaran pada huruf gha lebih lembut daripada kha. Kha agak kasar. Ya. Kalau gha lebih lembut. Ya. Dan di dalam bahasa Indonesia ada yang mirip dengan huruf gha yaitu huruf g. Ya. Perbedaannya, kalau bahasa Indonesia tidak ada aliran suaranya, makanya g, go. Kalau bahasa Arab ada aliran suaranya, terdengar lebih lembut, ro. Maka dalam membaca surat Al-Fatihah bukan ghairil maghdubi, tapi ghairil maghdubi, ada aliran suaranya. Jadi harus dibedakan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam membaca Al-Quran. Gha. Kita latih ghairihu bar. Ghairihu bar. Ya. Jadi ada aliran suaranya. Coba silakan Mas Rama. Coba sekali lagi. Ya, ketika fathah bibir tidak monyong dan tidak tertutup bukan ro, tapi ra. Ya, dibuka ra. Bagus. Ya. Silakan. Ya. Bapak yang di belakang. Bagus ya. Jadi ini adalah huruf gha. Membacanya tidak kaku, bukan gogi ya, tapi ghadi ya. Bukan ghairil tapi ghairil ya. Ghairil ya. Kemudian selanjutnya huruf kha ya.
Huruf kha ini letaknya juga di tenggorokan bagian atas dekat dengan lidah bagian belakang. Hanya saja getarannya lebih kasar. Kha khi khu bakh. Ya. Kha khi khu bakh. Ya, bagus. Coba. Ya. Silakan. Nah, monggo. Ya, bagus. Jadi itu adalah huruf kha. Yang perlu diperhatikan tentunya ketika berharakat kasrah tidak miring, bukan khe, tapi khi ya. Kha khi ya. Ketika sukun dibaca tebal bah, bah bukan bah, tapi bah tebal. Karena kha ini memiliki sifat tebal. Itu adalah 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Oleh karena itu dalam hukum tajwid ada namanya izhar halqi. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, ya. Hamzah dan ha, kemudian ain dan ha, kemudian ghain dan kha. Ya. Jadi kita berusaha untuk melatih 6 huruf ini dengan sempurna agar dalam bacaan Al-Quran kita pun menjadi sempurna ya. Tidak kita baca seperti bahasa Indonesia ya. Di sini ada beberapa latihan ya, mungkin kita baca bersama-sama. Fa'alul lima yurid. Di sini ada huruf ain ya. Tadi kita sudah pelajari fa' ya. Dan ain ketika sukun itu tidak langsung putus aliran suaranya, bukan a, tapi a. Jadi ada a-nya sedikit ya. Karena itu ketika tasydid juga seperti itu. Ya, ketika surat Al-Fatihah iyyaka na'budu ya, bukan kana budu ya, tapi kana budu ya, untuk membedakan antara ain dan fathah. Wal mu'tafikata ahwa. Ya. Wa mahadtu lahu tamhida. Ya. Di sini huruf ha. Wa idzal jahim su'irat. Ada huruf ha dan a. Su'irat. Ya. Fa innal jahim hiyal ma'wa. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ya, kalau diperhatikan di sini ada hamzah yang sukun dan ada ain yang sukun ya. Maka kita harus membedakan ya. Yuk, maka aliran suaranya putus ya. Ya, di sini aliran suaranya masih ada. Ya, wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Ya'tuka bikulli sahharin 'alim. Ada ha, maka aliran nafasnya harus jelas. Sah, kemudian ain, a harus dibedakan dengan hamzah ya, bukan alim tapi alim. Idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha.
ketika sukun masih ada aliran suaranya ya. Dan aliran suaranya nyambung dengan huruf setelahnya ya. Jadi tidak diputus, bukan yaghsha tapi yaghsha ya. إذ يغشى السدرة ما يغشى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. gambar والذين هم عن اللغو معرضون. Ya, jadi bukan lagwi tapi lagwi ya. Kemudian mu'ridun. Kembali kita latihan lagi. فأنت عنه تلهى ثم أغرقنا الآخرين فإن الجنة هي المأوى فذلك الذي يدع اليتيم. Di sini ain, kemudian sebelumnya dhammah. Biasanya dhammahnya jadi yadu artinya yadu'ul. Dhammahnya harus sempurna. فذلك الذي يدع اليتيم لا يمسه إلا المطهرون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. إذ يغشى السدرة ما يغشى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قالوا إنما أنت من المسحرين. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Jadi itu adalah latihan dalam melatih huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Masih berapa menit waktunya? 10 menit. Kita cukupkan dulu. Ya. Kita lanjut atau dicukupkan? Lanjut. Baik. Baik, kita lanjutkan. Masih ada sisa waktu sebelum adzan maghrib ya.
Selanjutnya adalah huruf yang keluar dari lidah. Ada banyak huruf yang keluar dari lidah. Di sini ada 18 huruf dan dibagi menjadi 10 bagian. Bagian yang pertama adalah pangkal lidah. Bagian belakang lidah, lidah paling belakang yang dekat dengan tenggorokan. Di sana ada huruf qaf dan ada juga huruf kaf. Yang pertama kita akan membahas huruf qaf, yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang lunak. Jadi langit-langit atas kita itu yang bagian belakang, itu ada bagian yang lunak dan ada bagian yang keras. Kalau digambar, itu bagian yang ada seperti gambar daging itu adalah yang lunak, dan di sanalah tempat menempelkan huruf qaf. Di dalam bahasa Indonesia mungkin adanya huruf ti ya, ti ya, qaf, qaf. Dan yang perlu diperhatikan dalam membaca huruf qaf itu tidak boleh ditelan. Misalnya ti, itu salah, kurang tepat, karena itu malah masuk ke tenggorokan. Harusnya benar qa, bukan ba. Terutama ketika kasrah ini biasanya sering ditelan, ti. Harusnya bukan ti tapi ti ya. Baik, kita latih huruf qa. Qaqiqu baqo, qaqiqu baqo. Jadi jangan sampai tertelan, terutama ketika kasrah, bukan ti tapi qi ya. Jadi ada qi, ada qi, ada qi ya. Qi itu yang terlalu ditelan dan itu kurang tepat ya. Baik, coba Mas Rahman. Sekali lagi. Yang fathah tidak tertutup bibirnya, bukan qa ya. Ya, Muhammad. Ya, baik Bapak yang di belakang. Ya, silakan. Ya, monggo. Bagus. Monggo Bapak. Soalnya puasa. Belum buka ya. Monggo Bapak. Ya, ketika sukun ada pantulannya ya. Baqo ya. Jadi itu adalah huruf qa ya. Selanjutnya yang keluar dari lidah bagian belakang adalah huruf kaf. Huruf ka ya. Huruf ka letaknya adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan yang keras sekaligus ya. Jadi kalau dilihat di gambar itu ada bagian tulang dan ada bagian daging. Dan huruf kaf itu ada bagian lidah yang menyentuh yang keras, ada bagian lidah yang menyentuh yang lunak atau yang daging. Kalau qaf tadi hanya menyentuh yang daging saja. Artinya kaf ini makhrajnya agak depan sedikit ya. Kemudian huruf kaf itu memiliki aliran nafas ya. Di sini dikatakan berhati-hati agar tidak menggeser makhraj kaf lebih rendah sehingga suaranya terdengar tidak alami dengan udara yang terlalu berhembus ya. Artinya huruf kaf ini ada aliran suara, bukan aliran suara, aliran nafas. Hanya saja tidak boleh berlebihan ya. Ka bukan terlalu banyak hembusannya, ka itu terlalu berlebihan. Jadi biasa saja ka ya.
salah juga kalau tidak ada sama sekali, seperti bahasa Indonesia ya. Kakiku ya, kakiku kaku ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ada sedikit aliran nafas, kakiku ya. Baik, kita latih. Kakiku bak. Ketika sukun masih ada aliran nafasnya. Jadi bukan bak, tapi bak. Bak ada ya. Aliran suaranya putus dulu, bak, kemudian ada aliran nafas yang muncul ya, bak. Kakiku bak. Ya, bagus. Silakan. Ya. Ya. Monggo. Mas, lebih ada aliran nafasnya sedikit. Kaki, coba ulangi. Ya, silakan. Apa? Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Monggo yang di belakang. Ya, bagus. Monggo, Bapak. Ya, Pak Zudi. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Itu adalah huruf kaf. Ada aliran nafasnya sedikit ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kaku ya, bukan iyyaka ya, ka, tapi ka. Ya. Dan juga aliran nafasnya tadi tidak boleh atau kurang tepat kalau terlalu banyak. Ka, terlalu berlebihan sampai ditekan-tekan. Ka, itu juga kurang tepat. Ya. Jadi itu adalah huruf ka. Kemudian selanjutnya adalah tengah lidah. Kalau tadi itu lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Kemudian selanjutnya tengah lidah. Tengah lidah ini ada 3 huruf: jim, shin, dan ya. Ja, sya, dan ya. Di sini ada gambarnya. Yang pertama huruf jim. Kalau huruf ja itu lidah kita, tengah lidah terasa nempel dengan langit-langit. Nggak digambar nempel, ja. Kemudian kalau huruf sya, kalau diperhatikan itu tengah lidah tidak menempel tapi mendekati langit-langit. Tidak menempel seperti ja. Kemudian ya juga begitu, bahkan lebih jauh lagi jaraknya dari langit-langit atas. Hanya saja tengah lidah tetap naik ke atas, mendekati langit-langit. Kita latih dulu yang ja. Di sini ada perhatian pada saat mengucapkan huruf jim, jangan sampai terlalu basah, jangan sampai terlalu banyak aliran nafas, sehingga lebih mirip huruf c. Kalau kita baca bahasa Indonesia huruf c itu ada suara basah, ada suara yang becek, ada aliran nafas. Adapun dalam bahasa Arab itu tidak ada aliran nafasnya. Jadi bukan ja, tapi ja. Aliran nafas ditahan. Kalau bahasa Jawa kan biasanya banyak aliran nafasnya. Ja. Tapi kalau bahasa Arab dalam membaca Al-Quran maka usahakan untuk menahan aliran nafas tidak terlalu banyak. Bukan rojim, tapi rojim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan rojim. Itu adalah huruf jim. Kita latih huruf jim. Jaji jubad.
baju. Coba. Yang kasrah masih ada sedikit kelepasan nafasnya. Ji, ya bukan ci, tapi ji. Coba. Kemudian ketika sukun baju. Ya. Biasanya ketika sukun ini rawan ada aliran nafas karena seperti aj ya, baju. Tapi baju. Jajiju baju. Coba. Ya. Iya. Enggak, Bapak. Baju. Ketika sukun ada pantulannya. Baik, selanjutnya. Bukan baju, tapi baju. Ya. Ya, bagus. Aliran nafasnya ditahan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Monggo. Ya, bagus. Bukan baju, tapi baju. Ketika sukun baju. Ya. Baik, selanjutnya Mas Yudi. Ketika sukun bukan baju, tapi baju. Ya. Seakan-akan dikasih harokat baju karena memantul baju. Ya. Bukan baju, tapi baju. Ya, coba diulangi. Ya, selanjutnya. Ya, bagus. Aliran nafasnya lebih ditahan sedikit ya. Bukan caci tapi jajiju baju. Ya, bagus. Coba Bapak. Masih terdengar aliran nafas yang kencang ya, bukan ja tapi ja. Ya, jaji. Ya, jadi ketika membaca huruf ja ini diusahakan untuk ditahan aliran nafasnya agar tidak mirip huruf C ya, karena dalam bahasa Arab ja itu tidak ada aliran nafasnya. Ya, mungkin orang Arab tidak bisa mengucapkan J dengan aliran nafas ya. Maka kita dalam baca Al-Quran harus bisa untuk menahan aliran nafas ya. Sehingga orang Indonesia bisa mengalirkan nafas juga bisa menahan nafas ya. Bisa ja, bisa juga ja. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah ta'awudz ya, rajim bukan rajim ya, tapi rajim ya. Selanjutnya huruf shin, sya ya. Huruf shin yang ada titik tiganya. Letak makhrajnya di tempat keluarnya. Makhraj adalah tempat keluarnya ya, di tengah lidah mendekati dengan posisi langit-langit atas. Kemudian kalau kita perhatikan huruf sya ini tidak dibaca tebal. Oleh karena itu shin ini bukan huruf tebal ya. Walaupun sebagian mengatakan ini adalah huruf sin tapi tebal ya. Tapi padahal sebenarnya ini dibaca tipis ya. Jadi bukan sya tapi sya dengan membuka bibir kita ya. Sya ya. Kemudian kalau kita membaca huruf sya ini ada udara yang mengalir di mulut kita ya. Sehingga rongga mulut terasa dingin ya. Berbeda dengan sa. Kalau sa itu ujung lidah nempel gigi seri atas ya. Kalau kita lihat di gambar itu ujung lidah tidak menempel gigi seri bawah ya. Jadi
Kalau ujung lidah kita menempel gigi dari bawah, nanti ada suara tajam, ya. Ada suara tajam seperti siul, ya. Itu huruf sin. Tapi kalau huruf shin tidak ada suara tajamnya, hanya ada suara hembusan angin. Ya. Ini adalah huruf sya. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan huruf sa dan sya. Maka inilah perbedaannya, ya. Sya. Baik, kita latih. Ya, di sini ada keterangan. Kalau ketika mengucapkan huruf shin, usahakan untuk tidak terlalu membuka atau memonyongkan bibir, kecuali saat diberi harakat dhammah. Jadi bukan sya. Bibir kita tidak monyong, tapi biasa sya. Tidak juga terbuka sya. Tapi bibir kita posisinya biasa saja, ya. Sya, sehingga tidak dibaca tebal. Kita latih, ya. Syashishu bash. Syashishu bash. Ya, coba monggo Bapak. Ya, bagus. Ya, bagus. Yang dhammah agak kurang banyak, shu. Ya, bagus. Monggo. Bagus. Pak Suni. Bagus. Silakan. Masih mirip sin, ya. Bukan sa tapi sya. Ya, coba. Bagus, ya. Bagus, ya. Ya. Ya, bagus. Yang kedua. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah lumayan bagus, ya. Karena sebagian besar orang, terutama yang mungkin masih jarang belajar membaca Al-Quran, masih belum bisa membedakan antara sa dan sya. Maka ketika kita bisa membedakan antara sa dan sya, ini adalah anugerah yang besar, ya. Sehingga kita bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan minas syaitan. Sya. Kurang berapa menit? Sudah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan datang bismillah taala, ya. Kita, ya, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, bagi kita di dunia maupun di akhirat, dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.